Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan alat pencetak tablet dan alat-alat yang digunakan untuk evaluasinya. Penasaran? Cara penggunaan dan fungsi dari tiap bagian alat pencetak tablet dan alat-alat yang digunakan untuk evaluasinya. Oleh saya sendiri, Rani Nur Aini dengan NIM 3118145, mata kuliah Teknik Formulasi Sediaan Solid, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Ikut poin pembahasannya, ada tipe dan jenis mesin pencetak tablet, kemudian ada alat pencetak tablet, alat-alat evaluasi sediaan tablet, dan ada kesimpulan. Nah, di sini ada tipe dan jenis mesin pencetak tablet. Ada mesin pencetak tablet single punch dan ada mesin pencetak tablet ganda berputar. Tipe-tipe dan jenisnya sudah saya cantumkan di slide. Ini ada alat pencetak tablet yaitu single punch. Untuk spesifikasi produknya sudah saya cantumkan di slide ini. Nah, ada tahapan untuk proses pencetakan tablet, bagian dan fungsi dari alat pencetak tablet single punch. Yang pertama ada hopper. Hopper merupakan tempat untuk menyimpan granul dan mengalirkan granul untuk ditempa. Kemudian ada die. Die merupakan tempat granul akan dicetak, menentukan ukuran dan bentuk dari tablet tersebut. Kemudian ada punch atas dan punch bawah. Punch atas merupakan alat untuk mengempat granul yang telah ada di dalam die. Kemudian ada punch bawah. Punch bawah, alat untuk mengeluarkan tablet yang sudah dicetak. Nah, kemudian ada tahapan untuk pembuatan tablet. Tahapan yang pertama yaitu pengisi die dengan manual. Pertama-tama die diisi dengan granul. Kemudian tahapan kedua pencetakan granul menggunakan punch atas. Yang terakhir yaitu pengeluaran tablet menggunakan punch bawah. Kemudian tablet jadi. Kemudian ada evaluasi untuk sediaan tablet. Untuk evaluasi yang pertama ada uji waktu hancur dengan alat disintegration tester. Nah, di sini ada catatan yaitu semua tablet harus hancur sempurna. Bila ada satu atau dua tablet yang tidak hancur sempurna, maka pengujian harus diulangi dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus sempurna. Persyaratannya, kecuali dinyatakan lain untuk waktu hancur tablet, tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut, dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut selaput. Nah, berikut video penjelasan alat dari disintegration tester. Disintegrator adalah alat yang digunakan untuk menghitung waktu hancur dari sediaan tablet. Disintegrator dilengkapi dengan panel power, tombol start untuk waktu, reset, tombol untuk mengatur waktu, tombol untuk start suhu, dan tombol untuk mengatur suhu. Disintegrator juga dilengkapi dengan dua lengan tempat pengujian, dua labu untuk tempat media. Nah, di video ini akan diperagakan bagaimana cara menggunakan alat disintegrator ini. Yang pertama, isi air dalam chamber dengan 3/4 volume chamber. Kemudian isi media ke dalam pesta. Selanjutnya, rangkai alat. Kemudian set suhu pada 37 derajat Celcius. Disesuaikan dengan suhu tubuh manusia. Setelah itu, tekan tombol start untuk suhu. Kemudian atur waktu selama 15 menit. Setelah suhu mencapai 37 derajat, maka kita tekan tombol start. Untuk evaluasi tablet yang selanjutnya ada uji kerapuhan tablet dengan alat variabilator. Untuk perhitungannya yaitu F sama dengan W1 dikurangi W2 dibagi W1 dikali 100%, di mana F adalah persen variabilitas, W1 adalah bobot awal, dan W2 adalah bobot setelah pengujian. Berikut penjelasan alat dari variabilator. Variabilator adalah alat yang digunakan untuk menguji variabilitas dan fleksibilitas. Variabilitas adalah ketahanan tablet dari penipisan yang diakibatkan oleh bandingan, sedangkan fleksibilitas adalah ketahanan tablet terhadap gesekan antar tablet. Nah, bagian-bagian pada alat ini yaitu ada tempat untuk variabilitas, tempat untuk fleksibilitas, kemudian ada tombol power, kemudian ada rotation searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, kemudian ada timer, ada start untuk memulai pengujian. Nah, untuk pengujian variabilitas hanya ada satu lengkungan. Kemudian, masukkan sampel ke dalam lengkungan tersebut. Dan tutup alat untuk melakukan pengujian. Sedangkan untuk fleksibilitas terdapat banyak celah. Dan masukkan tablet ke dalam salah satu celah tersebut. Kemudian tutup. Dan pasangkan ke alat untuk memulai pengujian.
alat ini adalah 25 rpm selama 4 menit. Maka atur timer selama 4 menit dan tekan tombol start untuk memulai. Untuk evaluasi selanjutnya ada uji kekerasan tablet dengan alat hardness tester. Nah, di sini ada hardness tester otomatis dan hardness tester manual. Persyaratannya, ukuran yang didapat per tablet minimal 4 kg per cm persegi dan maksimal 10 kg per cm persegi. Berikut penjelasan dari hardness tester otomatis dan hardness tester manual. Tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekerasan sediaan tablet. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas sediaan tablet. Bagian alat ini diantaranya yaitu celah untuk menempatkan sediaan tablet dan juga skala ukuran dalam satuan kilogram per cm kubik. Nah, cara penggunaan hardness tester yaitu tempatkan celah tablet pada celah seperti itu. Selanjutnya, kalibrasi alat pada titik 0. Selanjutnya, putar alat sampai tablet hancur. Kemudian baca skala pada alat. Skala tersebut menunjukkan tingkat kekerasan tablet yang diuji. Evaluasi selanjutnya yaitu ada uji keseragaman bobot dengan alat timbangan analitik. Nah, di samping ada tabel untuk penyimpangan bobot rata-rata dalam persen. Ada kolom A dan kolom B. Berikut video penjelasan untuk uji keseragaman bobot menggunakan timbangan analitik. Siapkan 2 kali tablet secara acak. Kemudian, masing-masing tablet timbang satu persatu dengan menggunakan baca analitik. Setelah penimbangan selesai, hitung jumlah rata-rata berat tablet. Untuk penyimpangan tablet bisa dilihat pada penyimpangan rata-rata tablet dalam satuan persen pada tabel sebelumnya dengan kolom A dan kolom B. Untuk evaluasi tablet yang selanjutnya ada uji keseragaman ukuran dengan alat jangka sorong. Nah, di sini ada jangka sorong otomatis dan jangka sorong manual. Persyaratannya, menurut Pharmacopeia Indonesia edisi ketiga, kecuali dinyatakan lain, tidak lebih dari 3 kali diameter tablet dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Berikut video penjelasan mengenai uji keseragaman ukuran menggunakan jangka sorong. Uji tablet kemudian tempatkan di antara celah jangka sorong. Nah, untuk mengatasinya, tinggal baca skala yang tertera di jangka sorong. Untuk evaluasi tablet yang terakhir yaitu ada uji disolusi. Nah, di sini ada bagian-bagian dari alat yang digunakan untuk uji disolusi, yaitu ada panel kontrol, batang pengaduk, bezel, pendel, basket, disc holder, kemudian ada rubber cell, kanula, resident probe, dan ada temperatur sensor. Nah, berikut video yang akan menjelaskan mengenai penggunaan alat disolusi. Isi water bar 5 kuadrat hingga tanda batas. Pasang wadah disolusi atau chamber pada water bar, kemudian dikunci hingga rapat. Naikkan drive head hingga posisi tertinggi dengan menekan handle pada bagian kiri depan. Lepaskan spacer dari alat. Kendorkan baut pada bagian drive head. Masukkan batang pedal. Kemudian pasang filter. Turunkan drive head hingga posisi paling bawah. Tekan dan dorong pedal head hingga menyentuh wadah dasar disolusi. Kencangkan baut pedal. Naikkan drive head dan tekan kembali spacer. Gunakan spacer dengan double D bila menggunakan pedal atau spacer dengan menggunakan basket. Nyalakan akseler dengan menekan tombol power pada sisi belakang. Hidupkan pemanas dengan menekan GHI atau seperti digambar pada video tersebut. Atur suhu dengan menekan panah atas dan bawah menjadi 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekan enter. Lampu heater on akan menyala. Masukkan medium disolusi ke dalam chamber. Untuk mempercepat pengujian, medium disolusi dapat dipanaskan hingga suhu 37 derajat Celcius. Atur ketinggian dari pipa setting agar pipa tidak tercelup ke dalam medium disolusi. Tutup chamber untuk mencegah masuknya kotoran selama pengujian berlangsung. Setelah selesai, tekan ABC atau run seperti di gambar. Pilih protokol yang akan digunakan dengan menekan gambar panah atas dan bawah. Kemudian tekan enter. Cek parameter disolusi pada bagian set point.
pada pengujian tersebut menggunakan tiamin HCl atau vitamin B1. Letakkan tablet di atas penutup. Masukkan tablet secara bersamaan. Kemudian, tekan ABC atau RAM, atau seperti pada video tersebut untuk memulai pengujian. Pengujian akan berlangsung selama 45 menit. Selama menunggu pengujian selesai, lepaskan penutup pada bagian atas kipas sampling. Kemudian, pasang split. Ketika pengujian hampir selesai, turunkan pipa sampling hingga posisi tengah antar dayung dan dinding chamber. Apabila pengujian telah selesai, segera ambil sampel menggunakan split secara bersamaan. Kemudian lepaskan split. Pengujian telah selesai, lepaskan penutup chamber. Naikkan drive head. Bilas pipa sampling dengan Aquade sebanyak 3 kali. Lepaskan filter. Lemparkan baut dan lepaskan pedal. Kemudian lepaskan chamber, cuci dan keringkan. Kesimpulannya, tablet dibuat dengan jalan mengempat campuran zat aktif dan eksipien, baik dibuat granul terlebih dahulu ataupun tidak, dengan menggunakan mesin pencetak tablet. Evaluasi sediaan tablet perlu dilakukan untuk mengetahui sifat fisika, kimia, dan biologi dari sediaan tersebut. Evaluasi ini meliputi uji waktu hancur, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan, uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, dan uji disolusi. Sekian penjelasan dari saya. Sebelum ditutup, jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Kemudian klik lonceng notifikasi di bawah ini, supaya kalau saya upload video baru, kalian jadi orang pertama yang melihat.